Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada pertemuan 9 mata kuliah korespondensi. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai fungsi surat, bentuk surat, bagian surat, dan lipatan surat. Pertama-tama, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dita Lupi Andikasari dengan NIM 202101095. Lalu ada rekan saya, Rima, Risha, Salwa, dan Senjaya. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Rima Rosari dengan NIM 2021011142. Baik, nama saya Risha Desiawati dengan NIM 2021011033. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Rozia dengan NIM 202101021. Baik, perkenalkan nama saya adalah Senjaya Joharistiana dengan NIM 2021010553. Yang pertama ada fungsi surat. Seperti yang kita ketahui, surat adalah alat atau sarana komunikasi secara tertulis untuk menyampaikan informasi dari pihak satu ke pihak yang lain. Nah, fungsi surat yang pertama adalah sebagai wakil atau duta. Maksudnya, jika kita ditugaskan untuk mewakili sebuah perusahaan atau instansi, nah bagaimana orang-orang tersebut mengetahui bahwa kita adalah wakil dari sebuah perusahaan tersebut adalah dengan menunjukkan surat yang telah kita bawa dari sebuah perusahaan atau instansi yang menugaskan kita. Lalu sebagai sarana promosi, sarana pengingat, sebagai jaminan, dan sebagai alat penghemat. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salwa. Bentuk-bentuk surat. Yang pertama ada bentuk surat lurus penuh atau full block style. Yang kedua ada bentuk surat lurus atau block style. Yang ketiga ada bentuk surat setengah lurus atau semi block style. Yang keempat ada bentuk surat alinea menggantung atau hanging paragraph. Yang kelima ada bentuk surat indented style. Yang keenam ada bentuk surat resmi Indonesia Lama. Yang selanjutnya ada bentuk surat resmi Indonesia Baru. Yang selanjutnya ada bentuk surat berjudul. Dan yang terakhir ada bentuk surat berjudul dengan subjudul. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai bagian-bagian dari surat. Jadi, bagian-bagian surat itu ada 14 bagian. Yang pertama, yaitu ada kepala surat. Setiap surat resmi biasanya memiliki kepala surat. Nah, kepala surat ini digunakan sebagai identitas dari lembaga atau instansi yang mengirimkan surat. Di dalam kepala surat terdapat logo, nama perusahaan, alamat perusahaan, maupun website, dan moto perusahaan. Bagian surat yang kedua yaitu ada tanggal surat, yaitu tanggal dibuatnya surat tersebut sebagai referensi atau alat pemberi informasi tentang waktu kapan surat itu dibuat. Bagian surat yang ketiga yaitu ada nomor surat, yaitu setiap surat resmi atau surat dinas yang dikeluarkan itu biasanya disertakan dengan nomor surat. Pada nomor surat sering menggunakan kode tertentu. Nomor surat ini memiliki fungsi pertama, memudahkan pengaturan dan penyimpanan sebagai arsip. Yang kedua, sebagai alat ukur kegiatan yang berhubungan dengan surat pada periode tertentu. Yang ketiga, yaitu untuk memudahkan mencari surat apabila akan dibutuhkan lagi. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui jumlah surat keluar atau masuk pada periode tertentu. Dan yang terakhir itu sebagai referensi bila diperlukan. Bagian surat yang keempat yaitu ada lampiran. Lampiran ini berfungsi sebagai petunjuk tentang dokumen yang harus disertakan bersama surat yang bersangkutan. Bagian surat yang kelima yaitu ada hal atau perihal surat. Nah, maksud dan tujuan yaitu maksud dan tujuan dari dibuatnya surat tersebut secara singkat. Bagian surat yang keenam yaitu ada alamat surat. Alamat surat ini yaitu tujuan dikirimkannya surat tersebut. Bagian surat yang ketujuh yaitu ada salam pembuka. Dalam salam pembuka, surat merupakan tanda hormat kepada penerima surat sebelum memulai membaca isi surat. Contoh dari salam pembuka yaitu seperti dengan hormat, salam sejahtera, dan yang lain-lain. Bagian surat yang ke-8 yaitu ada isi surat.
Isi surat ini terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama itu ada alinea pembuka, yaitu pengantar ke isi surat yang sesungguhnya. Alinea pembuka ini berfungsi untuk menarik pembaca kepada pokok pembicaraan dalam surat tersebut. Bagian yang kedua yaitu ada isi surat, yaitu isi surat yang sesungguhnya memuat suatu informasi yang disampaikan penulis kepada penerima surat. Bagian yang ketiga yaitu ada alinea penutup. Alinea penutup ini adalah simpulan dari isi surat. Biasanya alinea penutup ini berisi harapan penulis atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Bagian surat yang ke-9 yaitu ada salam penutup. Salam penutup ini terdapat di antara alinea penutup dan tanda tangan pengirim. Contoh dari salam penutup itu seperti hormat kami. Bagian surat yang ke-10 yaitu ada nama organisasi atau lembaga. Biasanya, nama organisasi atau lembaga ini dibuat dalam bentuk stempel atau cap yang berfungsi untuk menegaskan bahwa surat itu sah dan resmi. Bagian surat yang ke-11 yaitu ada jabatan penanda tangan sebagai identitas penanggung jawab surat untuk mengetahui dari mana surat itu dikeluarkan. Surat yang ke-11 yaitu ada tanda tangan, di mana surat ditandatangani oleh pejabat yang berhak atau berwenang. Bagian surat yang ke-13 yaitu ada tembusan. Tembusan surat dikirimkan ke instansi lain yang ada kaitannya dengan surat yang bersangkutan. Tembusan ini biasanya diletakkan di sudut kiri bawah, contohnya yaitu seperti tembusan untuk Menteri Agama RI atau Gubernur Jawa Barat. Bagian surat yang terakhir, yang ke-14, yaitu ada inisial. Inisial adalah singkatan nama yang biasanya diambil dari huruf pertama nama pembuat penulisan surat untuk mengetahui siapa yang menulis dan yang mengetik surat tersebut. Baik, materi untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Senjaya. Terima kasih Risya atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang lipatan surat tunggal atau lipatan surat single fold. Lipatan tipe ini adalah lipatan yang paling sederhana dan mudah untuk dibuat. Jadi langsung saja saya akan menyontohkannya, yaitu surat ini kita bagi dua, di bagian tengahnya seperti ini secara sejajar, dan jadi seperti inilah lipatan tipe single fold atau lipatan tunggal. Cukup sederhana dan mudah, praktis juga. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rima. Dipersilakan. Terima kasih kepada Senjaya yang sudah memperlihatkan bagaimana lipatan tunggal, dan selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana sih lipatan ganda sejajar atau paralel double itu. Nah, untuk lipatan ganda sejajar ini adalah lipatan yang terbilang mudah karena hanya tinggal melanjutkan saja dari lipatan tunggal. Dan untuk cara melipatnya sendiri seperti ini. Yang pertama, siapkan kertasnya seperti ini. Selanjutnya dibagi dua, lipat menjadi bagi dua gini dengan ukuran yang sama atau sejajar seperti lipatan tunggal. Setelah ini lipat lagi menjadi dua bagian dengan ukuran yang sama atau sejajar seperti ini. Ini adalah lipatan ganda sejajar, ukurannya sejajar. Lipatan ini juga cukup sering dilakukan untuk kegiatan surat menyurat. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kami mengenai fungsi surat, bentuk surat, bagian surat, serta lipatan tunggal dan lipatan ganda sejajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.